Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astunggaro berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa nangkil di Griya Ratu. Giri Arge Sari Pangkung Anu Manuabo Pangkung Yang. Oke, ini tepatnya di Jembrana Bali ya Ratu. Nah Ratu Titiang ngaturakan suksmo banget bahwasanya Ratu sudah memberikan ilmu, wawasan kepada Santi Dharma Chandra bahwasanya banyak hal yang memang harus disampaikan kepada umat sedharma seperti itu. Nah, Ratu Pedanda ini kan Titiang izin lunas ilmu terkait tentang kondisi Bali khususnya karena kan bagaimanapun kita juga karena tinggal di Bali tak lepas dari realita Pulau Dewata ini. Ratu, ini kan Titiang lihat di berita banyak berita di Bali, pencurian, pembunuhan, judi ayam, maling ayam, pengeroyokan, tumpukan sampah, banjir, zina, minuman keras, narkoboy, dan lain-lain. Permasalahan di Bali itu sangat kompleks sekali. Seperti halnya kalau terkesan kadang Bali itu kehilangan dharmanya, Ratu. Bali tidak mencerminkan lagi Pulau Dewata seperti itu. Nah, bagaimana peran seorang pedanda? Kenapa Bali seperti ini? Tugasnya pemuka agama bagaimana? Kan ada yang seperti itu bertanya. Nah, bagaimana Ratu? Semua Nana. Keluh kesah Nana itu pernah dengar. Kadang-kadang umat sering selentingan di media, di umum. Semakin banyak pendeta, kok peradaban Hindu Bali kok semakin buruk. Anda sebagai orang tua, cara Jawanya ngenes ya, sedih mendengarnya. Itu emang sih dalam beragama, terutama berkeyakinan, kalau keyakinan ini mulai redup, ya jadi butuh secercah sinar. Itu peranda sebagai pedandanan, sebagai pedanda bertanggung jawab untuk memberikan pedandanan. Artinya apa pedandanan nih Ratu? Penuntun. Penuntun. Ya, sebagai pedanda, sebagai pedandan, penuntun umat. Umat yang tidak baik bisa menjadi baik. Itulah tugas seorang pedanda pada intinya. Berarti tugas pedanda nggak hanya muput saja? Ya, kalau mereka seorang ratu. Pedanda bukan ratu. Pedanda pedanda. Itu. Jadi pedanda mengartikan dikse abisike ke wikon. Jadi pedanda bukan dikse abisike nata ratu. Gitu. Jadi kalau dikse abisike nata ratu harus punya panja, harus punya wilayah, harus punya kekuasaan. Makanya setiap ada orang mendikse, timbullah ada unsur keberatannya. Itu kalau mendikse dalam artian sebagai seorang wiku, itu ditimbulkan kemandirian. Dan tugas-tugas seorang wiku kan ada 7. Apa saja nih Ratu? Nah, pertama, menghadirkan weda dalam diri. Menghadirkan weda dalam diri, melinggikan weda dalam diri. Terus? Ya, yang kedua nyuryaswana. Nyuryaswana. Ya, yang ketiga menghadirkan weda dalam lingkungan kita. Dalam lingkungan kita. Itu udah 3. Yang keempat, bertanggung jawab menuntun umat. Bertanggung jawab dari lahir sampai berpulang sebagai pedandana. Terus itu dalam artian pelaksanaan sehari-hari upacara yang benar bagaimana, karena dari upacara yang sederhana biar menjadi mautama. Makanya ukuran upacara mautama itu bukan besariannya, ya harus memiliki dengan 3 aspek. Jadi tujuan kita menjadinya apa, arahnya kemana, sarananya apa, itu harus dipahami, dimengerti, dan tidak berdasarkan ego, barulah namanya yadnya utama. Itu tugas yang kelima, menerima punya, resiatnya dari resiatnya, dan memberi punya. Menerima dan memberi. Mengalokasikan kembali kepada. Misalnya apa pemberian aturan umat itu adalah bukan milik pedanda pribadi, itu milik umat yang wajib dikembalikan ke umat. Itu makanya ada istilah semestinya Randa anggap penyesatan,
seorang resi, seorang sulinggih menerima sesari. Rande sendiri berpendapat itu tidak benar. Terus bagaimana yang benar nih, Kak? Yang benar, umat maturan. Umat beriadnya terhadap sang resi. Nah, umat beriadnya terhadap sang sulinggih itu karena sudah tertera dalam weda, dalam resiadnya. Dan sang resi aja tidak boleh menolak aturan itu, yadnya seseorang nggak boleh ditolak. Itu bukan sesari, itu yadnya seseorang terhadap sang sulinggih. Tapi setelah diterima, dipergunakanlah untuk hal-hal yadnya. Itu untuk benerin merajan, untuk memberikan pendanaan kembali ke umat, itulah. Baru yang terakhir baru mupur yadnya. Itu. Nah dari itulah makanya karena sang sulinggih ini dibalik ke bande sama sesane. Terbatas antara sesane ya? Ya, dikekang oleh sesane. Semestinya umat melalui PHDI pengurus harian sebagai jembatan antara sulinggih dengan umat. Nah, setelah Rande lihat belakangan ini jalan dan jembatan ini terputus antara sulinggih dan umat. Antara sulinggih dan umat terputus karena jembatannya tidak berfungsi. Itu mestinya jembatannya yang berfungsi. PHD ini yang datang ke gereja, lunas ilmu, bawalah sulinggih ini datang ke desa-desa, Dharma Wacana gitu. Soalnya seorang sulinggih pergi sendiri nggak boleh. Terbatas sesana ya. Terbatas sama sesana. Itu. Nah, jadi umat ya akhirnya mempertanyakan keadaan sulinggih. Itu apa sih tugas sulinggih jadinya? Kan begitu. Ya, iya jadi sih, benar sekali. Ya repot menjelasinnya, tapi menurut Rande sih sebenarnya kita beragama masing-masing umat punya tanggung jawab tersendiri kepada dirinya sendiri sesuai dengan karmanya sendiri. Ya di sabda ide yang guru macam putra-putra Brahma kan, wahai anak-anakku, kau yang paling utama, kau yang paling mulia, kau yang memiliki segalanya yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Apa yang kau butuhkan di dunia ini, aku berikan semuanya. Ya, kau minta harta, aku berikan harta. Kau minta ilmu pengetahuan, aku berikan ilmu pengetahuan. Kau minta kemuliaan, aku berikan kemuliaan. Tapi itu semua dibatasi oleh karmamu. Berbuatlah kau sebanyak-banyaknya untuk kebaikan. Jika kau berbuat kebaikan, kau akan menemukan jalan yang baik. Itu. Makanya kadang-kadang kan, tapi kehidupan juga ada tahapannya. Tidak boleh disalahkan orang jahat, nggak boleh disalahkan. Semua perannya ya. Semua berperan sendiri dalam kehidupan, dalam ekosistem itu semua kehidupan. Dan kelahiran juga ada tingkatannya. Ada tingkatan dari mungkin dulu udah kehidupannya yang dulu jadi binatang, karena dipakai beriadnya, bisa lahir jadi manusia, manusia yang berkualitas rendah. Makanya ada yang tampangnya jelek, perilakunya jelek. Ada yang pengetahuannya jelek, itu bagian dari karma. Nanti dalam kehidupan inilah memperbaiki, bisa meningkat, ditambahlah materi. Makanya untuk menguji seseorang, ujilah dengan materi. Makanya materi itu adalah ujian buat kita. Makanya untuk menguji orang itu jujur, baik atau tidak, ujilah dengan materi. Dengan gitu kita bisa tahu karakter seseorang. Kan gitu. Benar-benar ya, sekali. Makanya setelah lahir kedua nanti baru dikasih materi. Dia mudah nyari kerja, bisakah dia berdharma dengan materi ini? Itulah ujian semua, makanya ada tingkatan. Tapi gitu. Mungkin gini Ratu kan tadi menjelaskan tentang peran sulinggih untuk turun ke masyarakat. Tapi kadang mungkin ya Titiang lihat bahwasanya kadang di masyarakat itu masih ada, ini menurut apa Titiang bertanya, pendapat Ratu, pandangan-pandangan saya Tiang nggak mau diceramain sama sulinggih ini karena bukan atau apa gitu kan. Jadi kadang Tiang sebagai Dharmika Hindu gitu kan, kadang mikir kok jadi kayak terkesan pengkotak-kotaan. Terus misal apa ya, karena yang kita butuhkan itu kan sebuah nasihat, nasihat bagaimana untuk kesadaran, karena kita nggak melihat seperti itu. Apakah itu juga yang menyebabkan kadang rasa dharma Waisudawa Kutumbakamnya itu tidak terikat dengan baik? Apa karena juga
apa ya, banyak sekat-sekatnya itu. Suksema anak itu pertanyaan cerdas buat Pranda. Semestinya menurut Pranda sendiri, seorang suling itu sudah terlepas dari soroh. Oke. Ya, harus netral. Harus netral. Oke. Gitu. Jadi Pranda sama nanak-nanak semua, jadi Pranda sebagai orang tua, umat Hindu secara ideologi, Pranda sudah bukan lahir secara biologis lagi, kelahiran sebagai ideologi. Semua umat Hindu ada anak-anak Pranda. Tidak boleh membedakan ini anak Gusti, ini anak Pase, ini anak Ide Bagus, nggak bisa. Harus semuanya sama. Gitu. Jadi seorang suling itu karena dia sudah menyederaga, sudah mepegat sembah. Gitu. Makanya semestinya menurut Pranda seorang sulinggih itu harus terlepas dari soroh, dari klan. Setuju, gitu, setuju. Ya. Karena kalau masih terikat klan, terkotak, jadi timbul politisasi. Setuju. Jadi nggak bisa ada kepentingan. Dan itu juga nggak bisa moksa, karena syarat dari moksa itu harus orang yang merdeka tanpa keterikatan. Gitu. Gitu menurut Pranda sendiri itu pendapat. Karena kan punya cara pandang beda-beda. Iya, setuju sekali sih. Jadi memang Titiang 100% setuju dengan pernyataan Ratu Pedanda bahwasanya ketika kita sudah sederage atau memang sudah menjadi sulingge, sudah menjadi pedanda, kita melihat orang lain itu kita nggak boleh membeda-bedakan, Ratu. Seperti itu. Jadi itu yang Titiang sangat setuju, karena kadang yang realita di lapangan masih banyak sih yang membeda-bedakan itu masih banyak. Itu nak Dayak, nak Jawa itu. Itu nak ini itu, nak ini itu. Ini itu. Jadi kadang Titiang, kenapa Titiang berbicara seperti ini? Jangan sampai Hindu terkesan itu terkotak-kotak. Titiang nggak mau seperti itu. Bahwasanya agama Hindu itu ajaran Weda yang sangat suci, yang sangat memang sangat baik untuk kepada umat dan masyarakat, ya kan. Jadi itu yang harus disebarluaskan Dharma itu ke seluruh penjuru. Memang kita kan kadang-kadang kan tidak bisa memandang sesuatu itu sama. Gitu. Kadang-kadang kan harus Hindu harus seperti ini. Sedangkan Hindu itu kan banyak warna. Kita harus bisa memaklumi orang berkeyakinan. Mereka Hindu berkeyakinan dia mengamalkan Bhagavad Gita, ya silakan. Yang penting aliran keindah-indiaan loh. Ayo gitu. Kalau gitu diapain gimana? Ya. Kalau gitu dirubah aja puji wedanya. Jangan pakai bahasa India lagi. Ya, kalau istilahnya puji weda dalam Argapatra, istilahnya Om Gangga Sindhu Saraswati, dirubah saja. Jangan pakai itu. Pakai Om Tukad Yahaya, Tukad gitu aja. Nah, gitu. Dan sedangkan kita tuh berkiblatnya ke India. Ya, karena kita zaman kemerdekaan dulu, kalau mau diakui sebagai agama, kita kan aliran kepercayaan, harus berkiblat kepada agama yang sudah ada. Ya, gitu. Jadi mungkin tahun 50 sekian lah, nggak tahu ya. Tokoh-tokoh kita dikirimlah ke India untuk menyesuaikan ajaran kita, karena kita dianjurkan berkiblat ke India. Itu memang kita semuanya kan orang Jawa. Ajaran kita ajaran Gamo Tirta. Ya, aksara kita pakai 2 dasa aksara. Ya, pada dalam itu bukan pakai huruf Pelawa atau Sangsakerta, bukan. Ya, nah cuman karena dianjurkan harus berkiblat, ya berkiblat ke India. Tapi itu tetap Hindu. Entah itu ke Indian, entah itu ajak ke Nusantara, itu nggak masalah ya. Itu tetap Hindu menurut Pranda. Tapi jangan dipakai alat untuk menyebarkan kebencian. Setuju sekali. Jangan sampai hubungan, bahkan jangan sampai mempengaruhi hubungan diplomasi antara India dan Nusantara, Indonesia ini jadi buruk. Kadang kan ada, ini aliran keinginan, biarkan. Bahwasanya mungkin Titiang juga agak lupa tentang slokanya ya, tapi di sloka itu apapun bakti yang kamu sembah lewat cara apapun itu sama saya itu kan dibentuk ya, caranya itu baktimu aku terima. Jadi mau cara apapun selagi kita ikhlas dengan niatnya, Tuhan juga akan menerima apapun. Kalau kita ingin menjaga tradisi leluhur kita jaga, kita ajak dengan kita tidak. Kadang para tokoh kita tidak bisa membedakan mana Banten, mana sesaji. Oh ini Banten adalah Jawa. Oh ini Banten adalah Bali. Banten hanya ada di Bali. Karena menyesuaikan tradisi, budaya,
Dan pada saat itu kalau tidak pakai Banten, orang Jawa tidak bisa hidup di Bali. Jadi Banten itu niasewidi. Kalau sesaji itu sode. Kalau di Jawa tidak kenal Banten, yang dikenal sesaji, sode. Kalau di Bali sode namanya. Itu. Kalau sode itu semua harus serba higienis, serba baru, hangat, tidak boleh layu, tidak boleh bau. Itu sode namanya. Atau saji. Kalau di Jawa sesajen. Kalau di Jawa tidak kenal Banten. Tapi itu bukan Banten Jawa. Itu sesaji tetap sesaji. Yang Banten hanya ada di Bali karena itu bentuk niasewidi. Itu karena kita percaya dengan Buana Alit dan Buana Agung. Itu kita bikin pelingin ini niasewidi. Itu karena Tuhan itu adalah wujud dunia ini. Itu makanya dalam satu, menurut Anda dalam ilmu perbintangan, dalam satu tata surya, satu Tuhan. Tidak ada Tuhan dua. Cuman beda cara pandang. Beda cara pengucapan. Itu Tuhan itu adalah bentuk kekosongan, tanpa nama, tidak terlahirkan. Semua agama pun semua punya pendapat seperti itu. Itu. Dan cara pandang dan olah bahasanya beda. Yang ada putaran dunia. Wong 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 wong. Suara putaran dunia ini suara Tuhan. Wom 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 wom. Jadi logat orang Timur Tengah jadi Allah. Logat orang Barat jadi Allah. Itu logat orang. Cara pandang orang. Pada intinya Tuhan itu satu. Oh, gitu. Ya. Jadi kalau esensi, jadi menurut kan aksaranya aksara suci kan angka W bolak-balik dari sini jadi angka M, angka 3, ada bilang angka W, kan begitu. Jadi cara pandang di segi mana dia memandang. Oh, setuju, gitu. setuju. Makanya setuju. dalam lontar Paraspati Bhagawan Paraspati Kalpa disebutkan, wahai Tuhanku, kenapa Tuhanku kok memberi umatmu bingung? Nah, kan gitu. Kok katanya kebenaran itu satu. Kenapa Tuhanku menciptakan ilmu kok berbeda-beda? Ya, makanya di sana disebutkan, anak-anakku, ya lihatlah sesuatu dengan terang benderang. Jangan melihat sesuatu dengan mata tertutup. Laksana kau seorang buta yang ingin mengetahui seekor gajah. Jadi pandanglah sesuatu dengan mata telanjang, dengan mata, hilangkanlah unsur kebutaannya. Maka di Hindu ada caru untuk menghilangkan unsur kebutaan supaya melihat sesuatu kita dengan pandangan yang terang. Kalau sudah melihat sesuatu dengan pandangan yang jernih, pandangan yang terang, pasti kita menemukan Tuhan yang sejati. Wah, benar sekali Ratu. Yang ilmunya Ratu luar biasa dan menurut Titiang Ratu yang cukup universal ya, maksudnya tidak menghakimi antara untuk golongan ini paling benar, saya paling benar, gini, ini salah, enggak. Memang semuanya karena Hindu ini bisa merangkul dan menerima segala sesuatu persembahan. Pranda sendiri dari korban dari intimidasi itu. Karena Nabe Pranda sebagai Dharma Adiaksa PhD Pusat, ya beliau harus bisa merangkul sebagai pemimpin, harus bisa merangkul semua golongan. Itulah yang memang harus jadi leader, mental leader. Pranda sebagai anak beliau dicaplah sebagai pedanda sampradaya. Di negara ini semua bilang sebagai pedanda sampradaya. Pranda nggak tahu apa itu sampradaya. Padahal saya lihat tadi Ratu juga bikin Banten loh, Banten. Itu sama Banten-Bantennya untuk menggedong-gedongan. Ya, kayak gitu kan. Gitu. Jadi Pranda memang teguh sekali budaya saya, karena saya Pranda sadar betul Pranda terlahir sebagai seorang yang bagus. Nah, ini tak jelaskan di konten YouTube Santi Dharma Chandra, jangan gampang untuk menjudge atau mencela orang hanya karena mungkin kita perbedaan pendapat. Misal, pedandanya sampradaya loh. Oh, kayak gini, itu nggak boleh. Lebih baik ketika mungkin ada hal perbedaan, misal Titiang berbeda pendapat sama Ratu gitu kan. Lebih baik Titiang ke gerenya Ratu loh. Kan seperti itu. Ratu kok kayak gini sih? Kok gini, kan lebih baik dibandingkan. Itulah yang patut, anak. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, berita itu jangan ikut menyebarkan. Datangi seorang sulingi itu kebenarannya dan tanya sama beliau. Kita kan menilai sesuatu harus dua sisi. Jangan pernah menilai sesuatu dengan satu sisi. Kalau menilai sesuatu dengan satu sisi,
berarti Anda kurang bijaksana. Makanya harus kita tanyakan dulu apa penyebabnya, apa alasannya seperti ini. Kalau semuanya ya dia benar begitu kan, nah, pasti dia punya alasan tersendiri seperti itu. Nah, kadang-kadang kan kita manusia di Bali ini kan satu penyakit yang paling parah orang Bali ini kan penyakit Indonesia bagian timur. Apa itu? Iri hati. Iri hati. Oh, ya, sebenarnya sebagai beragama iri hati harus dihilangkan. Harus dihilangkan ya. Kedua, orang Bali, Hindu di Bali ini pada umumnya kan senang menilai orang. Oh, ini harus begini, ini harus begini, ini harus begini. Kalau nggak gini salah. Kalau nggak gini salah. Nah, begitu. Ya kan dia untuk dirinya ini udah belum tentu benar. Gitu. Ya senang. Ya peduli sama bagus, tapi peduli untuk kebaikan. Setuju. Nah, tapi ampura Pranda agak pribadi juga mungkin ini di umum kalau ada ucapan Pranda yang tidak sependapat itu hanya pendapat Pranda pribadi. Pranda juga amat sangat menghargai perbedaan, amat sangat menghargai juga kemampuan orang-orang berbeda-beda. Pemahaman berbeda-beda. Jadi kalau ada ucapan Pranda, pengalaman Pranda yang tidak berkenan di hati anak-anak umat Hindu semua, ada umat Hindu adalah anak-anak Pranda semua. Pranda sebagai orang tua, ada yang tidak baik datang tanyakan langsung kepada Pranda. Dan Ratu siap untuk apa mungkin misal apa dari si Budi gitu kan berbeda pendapat sarang Ratu terus apa Santi alamatnya Ratu di mana nih Titiang mau apa tanya ini kok kayak gini gitu berarti lebih baik seperti itu dibandingkan kita harus menggunjing memfitnah atau menjatuhkan apalagi memfitnah seorang sulinggi itu dosa besar. Itu menghakimi atau menuduh seorang sulingge karena kita percaya dengan upekara yang sudah membentuk beliau menjadi seorang sulingge, apapun buruknya beliau biar sama Tuhan lah yang bertanggung jawab. Jangan kita ikut-ikutan menyebarkan sesuatu yang tidak baik dan menghakimi seseorang tanpa dasar dua mata sisi gitu. Jadi sudut pandang cuma sepihak saja gitu. Benar sekali. Maka itu mungkin impian Titiang sebagai channel YouTube Santi Dharma Chandra ingin bahwasanya agama Hindu ini untuk semua umat, semua masyarakat, seluruh umat manusia tanpa memang kita sebagai di ajaran apa ya generasi muda untuk melestarikan ajaran leluhur, Santi sangat ikutin akan hal itu, adat, budaya dan apapun di Nusantara, nggak hanya di Bali aja. Ketika di Kalimantan, di Sulawesi, di Toraja, di Jawa, di Sumbawa atau di Jakarta, di Betawi dan lain-lain, Santi selalu mengikuti dan meng-up adat dan budaya, tapi jangan sampai kita juga merendahkan negara lain yang memang nanti bikin hubungan diplomasi buruk. Seperti itu juga nggak boleh. Misal Hindu saya yang paling benar ini, kebenaran yang terbaik adalah kebenaran Tuhan karena kita masih manusia Ratu, nggak bisa apa misal kecuali kalau Titiang udah dapat jatah moksa baru Titiang bisa ajum kalau belum dapat jatah moksa apa yang diajumkan dulu Pranda waktu ulake saya di Jawa di mana memang banyak pertanyaan-pertanyaan itu apa yadnya seperti ini Pranda yadnya itu adalah bentuk perbuatan yang tulus ikhlas karena kita belum bisa berbuat ikhlas kalau kita membantu sesama unsur pamernya tinggi. Jadi kalau kita Pranda diwajibkan untuk berdharma dalam 10% dari penghasilan Pranda gitu. Ya, kita berdharma terhadap sesama manusia. Nanti sewaktu Pranda memberikan dharma kepada Santi yang membutuhkan, ikhlas. 3 hari, 4 hari ketemu di jalan Pranda nggak disapa sama Santi, timbul nggak ikhlasnya. Baru 3 hari orang ini dibantu, sekarang nggak nyapa Pranda. Tapi kalau dibentuk yadnya, yang dibantu ini alam semesta. Karena semua makhluk Tuhan itu wajib beryadnya, wajib dia berbakti kepada Yang Maha Kuasa. Kita manusia membantu. Pohon kelapa kita bantu. Petani juga kita bantu. Enggak usah ngomong petani. Pohon kelapa kita bantu. Bantu gimana Ratu? Beliau kan perlu bakti sama Tuhan juga kan? Oh caranya kayak pohon kelapanya diaturkan sebagai bentuk pengaturan. Beliau kan perlu bakti sama Tuhan. Ya, bukan perlu untuk menghidupi manusia toh. Dia perlu bakti sama Tuhan. Ambil daunnya. Buat busung. Dulu. Ambil daunnya.
Kalau seandainya kita ambil daunnya, kita aturkan kepada Yang Maha Kuasa, berarti kita cuma beriatnya membantu pohon kelapa saja. Makanya biar manusia juga ikut beriatnya, karena manusia dikasih pengetahuan, makanya diringgit. Diringgit itu gimana? Dijahit, dicekak, diringgit, dibentuklah untuk niase buidi. Gitu. Biar kita membantu pohon kelapa untuk bakti sama Yang Maha Kuasa. Kita juga bakti sama Yang Maha Kuasa sendiri. Jadi seperti dua itu. kali lipat makna kita, bakti kita. Itu. Tapi kalau kita beriatnya hanya kepada seorang, karena kita diwajibkan beriatnya, nah dengan membantu kaum fakir miskin, kan gitu. Ya, kaum duafa kita wajib kita bantu, pamrihnya tinggi anak. Gitu. Makanya ada dongeng-dongeng seperti dongeng pohon yang tidak berbuah, pohon yang tidak berguna, itu angker. Nah, pernah anak-anak dengar dongengnya burung gelatik sama serumpun bambu. Gimana itu, Ratu? Ya, burung gelatik ini karena dia butuh perlindungan sama pohon bambu, karena dia bersarang di serumpun bambu. Dia takut anak-anaknya terganggu. Dihasutlah ini pohon bambu ini. Bambu, kamu kok setiap hari dipotong sama manusia? Kamu nggak sedih ta? Kamu kecil, dari kecil sampai sudah besar kamu dipotong sama manusia. Kamu nggak sedih ta? Gitu. Jangan mau kamu dibegitukan, kamu harus punya. Akhirnya bambu ini memanipulasi dirinya, membuat dirinya tengah. Dia goyang-goyangkan badannya. Jadi kalau manusia datang ke pohon takut. Padahal burung gelatik tujuannya mohon perlindungan biar dia bertelur dengan aman. Ya, akhirnya setelah burung gelatik ini bertelur dengan aman, burung gelatik ini pergi, pohon bambu ini sedih dia. Sedih. Wih, kok begini aku hidupku. Aku tujuan hidupku ke dunia kan menjadi yang berguna. Setelah hidup kok angker, menakutkan. Apakah ini tujuan saya hidup? Kan begitu. Ya, akhirnya bambu ini memotivasi dari, makanya dalam yadnya pasti bambu banyak dipakai. Bahkan sebagai tumbuhan pun kita juga bisa untuk yadnya. Gitu. Karena kita semua bergantung kepada ciptanya Dewa Wisnu. Makanya Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara. Gitu. Makanya tumbuh-tumbuhan itu adalah putra dari Ida Betara Wisnu. Gitu. Makanya tanpa tumbuh-tumbuhan manusia tidak akan pernah bisa hidup di dunia ini, karena oksigen diciptakan oleh tumbuh-tumbuhan. Makanya sabdanya Dewa Brahma kan seperti itu. Ya, hiduplah kau dengan naungan ciptaannya Dewa Wisnu. Makanya Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara. Gitu. Makanya jangan main-main sama pohon kayu. Jangan nebang kayu sembarangan. Menggundul hutan sembarangan. Kalau Dewa Wisnu marah, terjadilah banjir bandang, longsor segala macam. Makanya putra Dewa Wisnu disimulkan dengan biomo. Apa itu? Itu karang bomo itu. Ya, disimulkan karang bomo. Yang mecaling. Ya, ada daun-daunan di sampingnya. Makanya setiap umat Hindu bikin piringnya pasti ada karang bomonya. Itu simulis dari putra dari Ida Betara Wisnu. Karena Ida Betara Wisnu sebagai dewa pemelihara. Tanpa ciptaannya Dewa Wisnu, ciptaannya Dewa Brahma tidak akan pernah bisa hidup di dunia ini. Gitu. Makanya Dewa Wisnu bisa disebut dewa pemelihara. Nah, ciptaan-ciptaan Dewa Wisnu juga perlu berbakti kepada penciptanya. Perlu berguna dia hidup di dunia ini. Nah, makanya dia berbuah ya untuk kehidupan manusia. Itu dia biar berfungsi. Pernah Nana ngelihat pohon buah makan buahnya sendiri? Tidak. Nggak pernah. Pasti berbuah dia untuk beregenerasi dan untuk menghidupi makhluk lain. Itu bentuk dari yadnya. Gitu. Luar biasa. Kayaknya nanti next akan ada episode selanjutnya dengan Ratu, mungkin dengan tema yang berbeda nih Ratu ya, yang sesuai dengan akurat dengan keterbatasan pengetahuan Pranda. Itu yang malah nol gitu. Belum punya ilmu Ratu, makanya nunas ilmu. Memberikan ajaran, karena cuma ngelingang, mengingatkan. Zaman sekarang ilmu pengetahuan tuh gampang dicari.
ya di YouTube di mana gampang dibuka, cuman hati-hati. Pranda cuma bisa mengingatkan ngelingang, bukan Pranda ngajari. Pranda dengan sedikit ilmu, walaupun tidak berhenti nagingin, ya apalagi Pranda baru 5 tahun, dengan baca-baca buku, seandainya mungkin ada bacaan Pranda yang ngetik salah, ya Pranda ikut salah jadinya, karena Pranda bersumber dari buku-buku Pranda baca, gitu, ya jadi ya seperti itulah. Jadi ya mohon anak-anak bisa memaklumi kekurangan dan kelebihannya itu dalam artian dalam ucapan, dalam podcast ini. Santi juga kalau ada ucapan Pranda yang tidak berkenan, ya mohon dimaklumi. Aturaken ampura juga mungkin karena pertanyaan terlalu terupdate gitu. Menikah Pranda mepice tuntunan majang anak-anak Pranda jebak Bali, muang Nusantara pada umumnya. Nah, mudah-mudahan Pranda bisa menjadi orang tua yang baik, bisa menuntun anak-anak Pranda, bisa menuju jadi Hindu yang baik, Hindu yang benar-benar sesuai dengan tujuan Hindu, Hindu yang berbahagia, Hindu yang morsatam jagat itu caiti dharma. Nah, satu lagi pertanyaan Ratu. Ini kan griyanya nunas alamat lengkapnya mungkin ada Semeton Santi Dharma Chandra, ingin nangkil ke griyanya Ratu. Desanya apa, banjarnya apa, alamatnya mana nih Ratu? Banjar Dauh Pangkung Jangu. Terus desanya Desa Posanten, kecamatannya Mendoyo. Mendoyo, Jembrane, Bali, Griya, Giri, Argo, Sari, Manu, Abeng. Nanti mungkin kalau pemirsa Santi Dharma Chandra nunas nomor WA-nya Ratu, Titiang kasih nggak apa-apa ya Ratu ya. Suksma Titiang. Baiklah Ratu, maturaken suksma banget atas kesempatan Ratu, Titiang nunas ilmu. Semoga Ratu dan Ratu istri juga sehat selalu dan bisa untuk ngayahin Tuhan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ngayahin umat, membimbing umat dan semuanya. Dan semoga juga Ratu tidak bosen-bosen kalau Santi banyak pertanyaan, maklum jurnalis Ratu. Jadi seperti itu. Baiklah, nunas ditutup dengan para Santi Ratu dan doanya semoga channel Santi Dharma Chandra bermanfaat buat umat sedharma. Om Santi 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 Om. Suksema.